Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yosina Suhuat. Saya dari jurusan Kimia, Prodi Pendidikan Kimia, kelas B. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat periodik unsur dalam satu golongan. Bagaimana sih sifat-sifat periodik unsur dalam satu golongan? Nah, pada pembelajaran kali ini akan menunjukkan adanya sifat-sifat periodik unsur dalam satu golongan. Sifat periodik unsur merupakan sifat unsur yang berhubungan dengan letak unsur dalam tabel periodik. Beberapa sifat periodik unsur yang dibahas pada kali ini meliputi jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegativan. Sifat keperiodikan unsur adalah sifat-sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak antara inti atom sampai pada kulit terluar suatu atom. Dalam satu golongan, konfigurasi unsur-unsur satu golongan mempunyai jumlah elektron valensi sama dan jumlah kulit bertambah. Akibatnya, jarak elektron valensi dengan inti semakin jauh, sehingga jari-jari atom dalam satu golongan semakin ke bawah semakin besar. Baiklah teman-teman, kita lihat contoh dari natrium, kalium, rubidium, dan silsium. Unsur-unsur ini mempunyai jumlah elektron valensi yang sama, tetapi jumlah kulitnya berbeda. Nah, karena penambahan jumlah kulitnya, akibatnya jarak elektron valensi dengan inti semakin jauh, sehingga jari-jari atom dalam satu golongan semakin ke bawah semakin besar. Nah, biar tidak terlihat rumit lagi, kita bisa mencontohkan bawang merah dengan jari-jari atom. Nah, bawang merah ini kan kalau dibelah, isinya berlapis-lapis. Nah, seperti itu dengan atom. Semakin banyak jumlah kulit atau semakin banyak lapisan, maka jari-jari atom semakin besar karena jarak antara inti atom kepada kulit terluar itu disebut dengan jari-jari atom. Unsur-unsur yang seperiode memiliki jumlah kulit yang sama, akan tetapi tidaklah berarti mereka memiliki jari-jari atom yang sama pula, karena semakin ke kanan letak unsur, proton dan elektron yang dimiliki semakin banyak, sehingga tarik-menarik inti dengan elektron makin kuat. Akibatnya, elektron-elektron terluar tertarik lebih dekat ke arah inti, jadi dalam unsur-unsur yang terletak dalam satu periode, memiliki nilai jari-jari atom makin ke kanan semakin kecil. Yang kedua, kita akan membahas tentang energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari suatu atom netral dalam wujud gas. Energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron kedua disebut energi ionisasi kedua, dan seterusnya. Bila tidak ada keterangan khusus, maka yang disebut energi ionisasi adalah energi ionisasi pertama. Nah, ini adalah grafik untuk energi ionisasi, di mana pada suatu atom pasti akan terjadi proses tarik-menarik antara proton dan elektron. Nah, di saat pelepasan elektron, itulah yang disebut dengan energi ionisasi, di mana energi minimum yang dibutuhkan untuk melepaskan suatu elektron. Sekarang kita akan lihat dengan kecenderungan energi ionisasi. Dalam satu golongan, kita lihat ya, semakin ke bawah otomatis periodenya semakin besar. Nah, kita lihat periode semakin besar, makanya jumlah kulitnya semakin besar, hingga inti atom semakin jauh dengan elektron pada kulit terluar. Elektron valensi semakin jauh dari inti. Jika semakin jauh dari inti, arti tarikan antara elektron valensi dan intinya tidak terlalu kuat hingga mengakibatkan elektron valensi mudah lepas. Kalau elektron valensinya mudah lepas, berarti energi yang diperlukan sangat kecil. Maka dari atas ke bawah, energi ionisasinya berkurang. Baiklah teman-teman, mari kita lihat contoh soal berikut ini untuk energi ionisasi. Berikut adalah data harga energi ionisasi pertama dalam kilokalor 1 mol dari unsur-unsur dalam Nah, urutan unsur-unsur dalam periode itu dari kiri ke kanan adalah, ya teman-teman, seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa unsur-unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan energi ionisasi semakin besar.
Jadi urutannya seperti berikut ini: 96,3, 131, 133, 169, 199, 108, 241, dan 280. Baiklah, untuk sifat periodik unsur yang ketiga yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dibebaskan satu atom netral dalam wujud gas pada waktu menerima satu elektron sehingga terbentuk ion negatif. Apabila ion negatif yang terbentuk stabil, energi dibebaskan dinyatakan dengan tanda negatif. Dan apabila ion negatif yang terbentuk tidak stabil, energi diperlukan atau diserap dinyatakan dengan tanda positif. Unsur-unsur halogen atau golongan 7A mempunyai afinitas elektron paling besar atau paling negatif, yang berarti paling mudah menerima elektron. Kecenderungan afinitas elektron menunjukkan pola yang sama dengan pola kecenderungan energi ionisasi, karena dalam satu golongan nilai afinitas elektron dari atas ke bawah semakin kecil. Yang keempat, kita akan membahas tentang keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah bilangan yang menyatakan kecenderungan suatu unsur menarik elektron dalam suatu molekul senyawa. Energi ionisasi dan afinitas elektron berkaitan dengan besar daya tarik elektron. Semakin besar daya tarik elektron, semakin besar energi ionisasi. Juga semakin besar atau semakin negatif afinitas elektron. Jadi, suatu unsur yang mempunyai energi ionisasi dan afinitas elektron yang besar akan mempunyai keelektronegatifan yang besar. Semakin besar keelektronegatifan, unsur cenderung makin mudah membentuk ion negatif. Semakin kecil keelektronegatifan, unsur cenderung makin sulit membentuk ion negatif dan cenderung semakin mudah membentuk ion positif. Dalam satu golongan, nilai keelektronegatifan dari atas ke bawah semakin berkurang. Dalam satu periode, nilai keelektronegatifan dari kiri ke kanan semakin bertambah. Nah, teman-teman, itulah sifat-sifat periodik unsur dalam satu golongan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.